Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to our show today. Ini adalah podcast yang paling interesting yang pernah gua lakuin menurut gua. Karena kali ini kita kedatangan komunitas Melanesia Bar Stars. Mereka adalah bartender-bartender keren dari Indonesia yang berasal dari Kepulauan Melanesia. Melanesia itu apa? Itu kepulauan yang awalnya di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, terus Papua New Guinea sampai ke Fiji kalau nggak salah. Nah, isinya bartender keren-keren luar biasa, award winning yang berasal daerah sana. Mereka semangat banget mau memperkenalkan budaya mereka. Kayak gini gue dikasih selendang yang keren ini, selendang tenunan. Kita juga podcast ditemenin sambil makan sama CI yang enak banget, dan juga of course sambil minum alkohol khas daerah sana, Sopi yang rasanya juga luar biasa. Di podcast ini dia mau memperkenalkan diri, basically memperkenalkan budaya mereka, dan juga kita ngomongin stigma-stigma yang ada di Indonesia soal orang-orang yang berasal dari daerah situ. Ada yang bilang kasar, ada yang bilang preman biasanya kerjanya, dan lain sebagainya. Kalian udah tau lah biasanya dicapnya apa. Padahal mereka ini bartender yang sangat keren-keren, gokil-gokil. Dan mereka akan sharing gimana sih kerja di dunia F&B di kota besar, tapi kadang-kadang masih dicap seperti itu. Oke, as always guys, jangan lupa subscribe Ray Jensen Radio Podcast di YouTube channel, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. To support us, like the video if you like our content, click the bell icon and spread the word. Kasih tahu teman-teman kalian tentang podcast ini. Oke, please welcome Mario Iston Berhitu dan juga Rolando Niku Abineno dari Melanesia Bar Stars. Enjoy the show. Sebelumnya thank you banget, kita udah diundang dari Melanesia Bar Star. Ini dari kami, ini saat ini itu kain khas dari Timor. Dari Timor? Iya, jadi salah satu kebanggaan kalau Bang Ray bisa memakai kain itu. Semoga ya dengan ada podcast ini bisa mempererat hubungan kita semua. Amin. Yes. Gila, terima kasih loh. Sama-sama. Waduh, ini gue pakai begini aja. Yes, iya, dilipat sedikit aja. Dilipat setengah iya. Ya? Nah. Oke, sorry. Salah gue. Ya, kira-kira seperti ini ya. Yes. Oke. Ini kayak ada turunan Maluku juga kayaknya. Udah pas banget. Oke, guys, jadi kita lagi ditemenin sama Melanesia Bar Star. Halo. Ramai banget nih sebenarnya di belakang. Jadi di sini ada Mario Iston Berhitu, yes, dan juga Mas Rolando Niku Abineno. Yes. Gue takut salah nyebut. Thank you udah pronunciation-nya benar banget. Dan Melanesia Bar Star ini komunitas keren banget, khususnya itu bartender dari Indonesia bagian timur. Betul. Luar biasa. Thank you for coming to the show. Sama-sama Bang Ray. Kita juga terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kami juga. Nah ini kapan nih berdirinya nih komunitas bartender? Bung Mario mungkin? Sebenarnya ini faktor yang nggak sengaja sih Bang Ray. Jadi tahun kemarin itu sorry Mas, boleh ininya ngarah. Oh iya, sorry. Ya. Jadi faktor yang nggak sengaja sebenarnya. Tahun kemarin tuh kita ada namanya Bung Pius, Bung Ale sama Bung Kenny. Jadi mereka itu nongkrong di tempatnya Bung Pius di Kaum Resto. Karena mereka ngerasa kayaknya kita harus bikin satu komunitas nih. Karena selama ini stigma yang kita terima, orang-orang timur tuh dapat perlakuan yang sedikit beda lah. Oke. Gimana kalau kita bikin komunitas ini, kita ngerangkul orang-orang yang dari daerah mau kerja di Jakarta, kita yang bantu cari kerja. Itu sih sebenarnya konsep awalnya. Oke. Tapi Bang Ray, bentar dulu. Sebelum ini sambil dicoba dulu boleh gak? Oh, boleh lah. Sambil lu jelasin mungkin. Stigmanya apa ya? Emang ada sih. Gua nggak di sini yang kayak, masa sih ada stigma apa gitu? Ya emang ada jelas. Betul. Stigmanya. Tapi stigma apakah itu? Mungkin dari kalian yang menjelaskan biar lebih detail.
Stigma-stigma orang timur. Banyak cerita sih sebenarnya stigma yang kita dapetin di industri inilah ya, khususnya industri ini. Orang selalu melihat kita dari package kita yang dari luaran pertama. Orang berpikirnya kita dengan penampilan kita yang wah ini keras nih. Orang-orang timur nih kasar nih segala macam. Cuma memang tampang kita preman sebenarnya. Cuma hati kita roman. halus. Jadi gitu sih. Jadi banyak pengalaman juga ada. Kita punya teman juga di komunitas ini. Di saat dia ada interview di hotel sih sebenarnya. Spesifiknya di hotel. Dengan penampilan yang ini orang timur nih kayaknya keras nih gak bisa kerja sesuai dengan rules yang hotel terapin. Akhirnya gak keterima. Gitu. Sebenarnya itu sih yang menjadi beban kita sendiri. Maksudnya kita mau show off ke orang kalau selama ini stigma yang beredar di luar tuh nggak kayak gitu loh. Iya, dan nggak semuanya lah. Betul. Emang yang ada. Betul. Ada. Biasanya nih, gue contoh aja ya. Kalau misalnya lu ada masalah, ada yang ngutang gitu, panggil Ambon gitu kan. itu standar. Bener. Jadi ya kan. Kayak gue Ambon lu gitu kan. Kayak malang udah dipakai buat ancaman gitu kan. Kayak waktu itu gue pernah, ini pengalaman pribadi banget nih. Di salah satu hotel saya bekerja di salah satu hotel berbintang ya, saya sebut lah ya. Lalu ngobrol mereka tanya, emang asli orang mana? Orang Kupang, orang Timur. Hah? Emang orang Kupang sama Timur ada yang jadi bartender ya? Oh gitu. Sebenarnya itu dibilang kayak, wow, sakit loh, dibilang sakit gitu. Package-nya kita aja gitu ya mungkin kulit saya nggak begitu eksotik dengan rekan-rekan dari yang lain. Saya itu tapi dibilang seperti itu kan kayak apa ya, kayak itu sebenarnya udah jadi rasis. Itu bisa dibilang rasis, betul. Bisa dibilang rasis. Terus pernah juga di luar negeri saya dulu kerja, orang luar kebanyakan taunya Indonesia itu apa? Bali. Iya. Pasti orang Kupang apa? Saya jelaskan kayak kulit kami tuh jauh lebih gelap daripada orang-orang pada Indonesia pada umumnya. Terus bilang, you guys can work in hospitality. Saya bilang, why not? Iya, why not? Itu yang terkadang sih yang sayang sekali sampai sekarang ini orang masih berpikir seperti itu. Dan itu jujur sakit. Nah beruntungnya puji Tuhan kemarin rekan-rekan saya juga ya, senior saya bilang sih dari Bung Kenny, Bung Ale sama Bung Pius datang merembuk lalu terciptalah kami. Oke, dengan tujuan meningkatkan kayak prestis kali ya. Iya. Iya, prestis sambil ya siapa tahu itu lama-lama stigma itu hilang. Iya, karena di daerah sendiri ini yang saya sedih ya, kalau di Kupang kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak mau anaknya itu nggak mau jadi kerja hospitality. Mereka cuma satu mau jadi apa? PNS. PNS ataupun bukan saya merendahkan profesi mereka ya. Tidak, itu profesi yang baik, tapi tidak ada yang sadar kalau sebenarnya profesi F&B atau hospitality ini juga berguna. Iya. Saya langsung ke sana, saya mikir sempat satu, apakah pemerintah daerah juga memberikan satu tempat, karena wisata sampai sekarang pun kalau misalnya wisata tinggi, hospitality industri atau F&B industri pasti akan tinggi di tempat itu. Iya, pasti naik lah. Lihatlah Bali. Iya. Seperti apa bagusnya. Sekarang di kita timur ada Pulau bagus, Pulau Ora ya. Ora bagus tuh. Pulau Ora bagus. You should. Harus lihat, itu bagus banget. Di timur pun kita punya Pulau Komodo. Yang sekarang sudah banyak hotel-hotel berbintang buka di sana. Tapi orang masih tetap sama karena belum dikerahkan banget. Nah, kalau misalnya hotel-hotel keren di sana, apakah yang kerja bukan orang asli sana? Itu. Oke, waktu itu saya sempat jadi soal bagian tim opening tim di salah satu hotel di luar sana, di daerah sana. Cuma 10-20% saja. Selebihnya ngambil pekerja-pekerja dari luar daerah. Oke. Karena mungkin bagusnya mereka ingin memberikan contoh kayak pekerja dari daerah yang aslinya itu melihat dulu dari atas sehingga mereka bisa mengikuti, learning by doing. Tapi in the end, it's not gonna be that. Okay. Tetap orang-orang yang dari luar daerah yang mengerjakan, sampai akhirnya timbullah lagi stigma lagi.
emangnya orang dari Melanesia bisa bekerja di F&B? Itu sebenarnya sakit, itu sakit. Nah, menurut kalian stigma itu awalnya datang dari mana sih? Awalnya ya, emang kalau dari dulu kan udah ada, begitu kan? The power of netizen kali. Gue sih bisa bilang, itu boleh ya, sama perantau. Kita kan dibilang ini orang perantau, kita bukan orang asli dari Pulau Jawa. Iya. Atau pulau dari mana. Betul. Kita mungkin yang tua-tua kami dulu sampai Jakarta, mereka dengan pendidikan yang kurang. Ataupun mungkin sudah punya pendidikan bagus. Di posisi yang lain mungkin tidak membantu atau menolong yang baru datang yang tidak punya skill khusus. Akhirnya yang bisa digunakan apa? Tenaga mereka. Emosi. Timbullah stigma itu. Itu yang sebenarnya gak bisa. Sebenarnya orang Timor itu, orang Melanesia itu hitam tapi hatinya ya Allah. Gimana Bu? Iya. Begitu. lembut. Ya itu makanya salahnya ya. Halus kayak sopi yang kita minum nih. Cheers lagi. Cheers. Kita lagi minum sopi guys. Nanti kita akan omongin. Maksudnya apa ya? Sekarang udah zaman udah canggih. Di luaran negara udah berupaya untuk bikin manusia dalam tanda kutip. Kalau kita masih berkutik dengan stigma yang lo orang Timur, lu pasti gak bisa kerja nih. Itu yang pengen kita angkat sih sebenarnya dari komunitas ini. Maksudnya bener yang tadi Bung Roland bilang, selama ini di daerah yang bisa bikin lu hidup adalah PNS. Okay. Kita pengen nunjukin kalau ya kita kerja di industri ini juga kita bisa hidup loh. Iya, kan daerah timur ya tadi yang lu bilang itu kan terkenal it's beautiful. Yes, betul banget. Beautiful, culture-nya. Betul. Ya kan, makanannya. Betul. CI kan lagi ngetren. Ngetren banget. Iya kan. Tapi harus coba dong. Udah, tadi kan gue udah makan. Enak gak? Pas gak? Enak. Dan ini gue baru belajar kayak kemarin dari teman gue namanya Archie, yang dia udah pernah ke sana buat belajar bikin CI. Kayak emang, potongannya panjang gitu kalau CI yang asli gitu kan. Kalau CI Jakarta kan ya, basically daging asap aja gitu kan. Tapi ini top nih. Thank you banget. Ini salah satu UMKM di Jakarta dari orang Timor. Jadi brandnya apa? Tadi apa brandnya? Nama brandnya tuh CI Bosku. Oh, CI Bosku guys. Yes. Masuk CI Bosku. Ini dengan sambal asli namanya sambal luat. Sambal luat, itu sambal asli. Sambal luat. Jadi ada daun kemangi dengan sambalnya dibilang sih lebih kayak sambal dadakan tapi jauh lebih apa ya? Freshnya dapet, sournya dapet, gitu. Yes, wangi banget ya. Ada sournya juga. Yes. Gitu kan. Bahkan dari Maluku sendiri masih banyak makanan Maluku. Banyak. Cuma ya itulah orang udah terpatok dengan satu hal ini. Wah ini deh kayak enak deh. Mereka belum pernah mencoba hal-hal yang di timur yang sebenarnya kaya rasa, kaya ragam sebenarnya. Cuma ya karena udah termindset, enggak deh kayaknya ini aja deh. Nah gue bilang itu tuh salah satu faktornya juga karena Indonesia tuh gede banget. Ya kan gede banget dan gue aja podcast seminggu 3 kali. Itu kayak selalu belajar hal baru. Di daerah gue ini makanannya, lu gak tahu ini nih. Yang tahu palingan sekarang baru Sumatera, Padang. Sumatera juga belum semuanya, baru Padang doang, rendang apa bla bla bla, Jawa. Tapi sisanya sih masih banyak. Pedas banget. Lebih pedas dari omongan mertua. Welcome to Timor. Oke, sorry nih guys ya. Gue harus cut sebentar, gue ambil minum dulu. Gak tahan gue. Gimana tadi? Udah banyak yang nungguin? Iya, sebenarnya udah banyak banget yang nungguin ini. Nah, Melanesia ini sebenarnya sebesar apa grupnya sekarang? Kalau besarnya untuk saat ini kita baru mencakup yang memang kerja di bar. Nextnya memang kita bakalan merangkul yang sebagai orang kitchen, yang memang punya keturunan orang Timur, orang-orang yang kerja di server juga. Cuma memang untuk saat ini kalau dibilang keanggotaan mungkin lah ya. Kita baru ada 20 orang yang memang di industri bar khususnya sebenarnya. Cuma nextnya memang pembicaraan kita harus ngerangkul yang di luar bar. Iya, F&B. Betul, F&B. Sebenarnya kalau dibilang orang Timur yang bartender, saat ini sih memang benar yang ada di perkumpulan kami yang aktif kan mungkin 20, tapi sebenarnya banyak. Tapi mungkin mana mereka karena masih terbatas dengan kerjaan, waktu, ataupun ada beberapa yang mungkin masih belum berpikir kayak perkumpulan ini penting. Sebenarnya itu yang salah, perkumpulan itu sebenarnya penting.
buat saya sih sebagai ajang komunikasi. Masa pandemi ini nih kalau kita nggak pilah-pilah, kita nggak mencari dengan baik, you die soon man, really, you gonna die soon. Iya betul sih, begitu pentingnya komunitas, khususnya komunitas apapun ya gitu loh. Dari kemarin kita acara Jakob sebentar ada komunitas basket FNB. Gitu kalian komunitas Melanesia, ya itu dari ngumpul-ngumpul itu akan jadi tukar pikiran. Betul. Entah itu bikin usaha, untuk keran supplier, atau link kerjaan baru yang sekarang lagi banyak banget dibutuhkan gitu kan, lumayan banget. Dan paling penting keep positif, harus saling nyemangatin. Betul. Gitu loh, benar kata lu bilang, you will die slowly. Kalau lu nggak ada komunitas yang benar, gitu kan. Kalian sempat depresi kayak gimana waktu pandemi kemarin? Kecuali lu kan Cock and Screw Country Club mama. Sama. Enggak. Semua sih sama sebenarnya. PSBB awal 2020 I'm good. Saya dengan dari posisi aman banget, stabil banget. Nggak ada masalah. Konsultan kan? Iya sempat di hotel, salah satu hotel bintang 5 terkenal di Jakarta. Lalu keluar jadi konsultan sama megang beberapa bar. Aman. Pas kemarin PPKM terakhir tuh. Iya. Itu rusak. Nah iya, PPKM ini emang lebih sakit. Bener, kayak diputusin. Enggak diputusin sih sebenarnya, baik-baik aja, cuma dibohongin di belakangnya. Nggak ada habisnya bang kalau ngomongin. Bener. Kayak ya banyak teman-teman dari yang di komunitas ini pun juga merasakan yang seharusnya mereka punya pendapatan berapa karena PPKM ini berkurang. Sebenarnya dibilang sakit, ada juga yang harus kirim ke keluarganya di daerah ataupun menyambung hidupnya di kota besar ini. Yang buat saya sih nggak begitu mudah, beneran nggak begitu mudah. PPKM ini beneran nggak begitu mudah. Nah kemarin kan kalian punya acara charity kan? Iya, charity. Iya itu boleh diceritain sedikit. Bung Mario boleh. Charity itu spesifiknya gini, intinya adalah kita terbeban lah. Maksudnya kita yang kerja di Jakarta dengan notabene yang kita darah timur, ayolah kita lihat lah, maksudnya NTT lagi ada masalah, kita coba gerakin lah, kita coba sounding ke orang-orang kalau kita bikin charity nih. Waktu masalah apa NTT? Banjir. Oke. Banjir itu, dan kita bikin acara di Menteng, ya puji Tuhannya adalah animo yang dari luar orang-orang timur itu besar banget lah buat kita. Supportnya mereka di saat dapat kontak dari kita, oh yaudah gue mau support ini, gue mau bantu ini. Dan memang 100% kita, apa yang kita dapat di charity kemarin kita sumbangin ke mereka lah. Di NTT sana. Jadi puji Tuhannya kita bisa sedikit jumawa kalau boleh bahasanya. Maksudnya walaupun komunitas kita masih kecil, cuma kita berdampak lah sedikit buat mereka. Iya. Gitu. Dan kita harap dengan komunitas ini, dengan industri ini semakin hari semakin besar dengan punya rasa yang yaudah lu butuh apa gue bantu. Iya. Gitu. Ya help each other. Sebenarnya sih kita nggak pengen jadi pionir. Kita nggak mau jadi pionir, kita nggak mau jadi orang yang bilang ini lo kita punya Malaysia, no. Tapi kita pengen juga sama-sama kayak sesama perantau. Ada yang dari mungkin yang dari Manado sudah punya komunitas, dari Sumatera ataupun dari Kalimantan ataupun dari mana saja di Jawa pun kenapa tidak gitu. Karena balik lagi komunitas itu bikin hal positif. Iya. Depends on how you say it, depends on how you do inside it. Iya betul. Biasanya kan kalau orang Indonesia nih biasanya kalau dulu belum lama ini kan ada temen gue yang salah ngomong tuh soal makanan Maluku kalau nggak salah. Lu tahu gak tuh? Pernah dengar tapi iya kan? Kejadian aslinya lupa. Iya ada temen gue bilang daerah sini nggak enak makanannya. Terus baru tuh semuanya kan wah ini daerah kita bla 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 bla. Tapi di luar itu ngapain emangnya? Ada bikin sesuatu yang positif gak? Yes. Gitu. Ya kan alangkah baiknya ya kalau kumpul dalam komunitas ini. Apapun itu kayak gitu. Seenggaknya cuma nanya kabar aja bro lu masih hidup gak? Itu yang paling penting sekarang karena komunitas ya kita gak tahu keadaan saudara kita di luar sana tuh bagaimana. Iya. Kalau kita nggak dengan komunitas ini kita nggak ya orang pun dengan kita WhatsApp di grup atau dimanapun kita berisik orang juga pasti akan enggak. Orang enggak tuh kan ngeliat wah yang sering nggak ini yang nggak pernah balas pada kemana nih. At least we know they're still alive or not gitu doang. Kalau di sananya sendiri di daerah kalian di Melanesia itu
gimana sih kondisi dari pandemi ini, dampaknya dan juga turunnya tourism pasti gitu kan. Oke, kalau ini yang kemarin gue dapat kabar terbaru ya. Sebelum di sini juga kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama orang di sana. Yang parah PPKM ini kan cuma Jawa dan Bali. Iya. Sebenarnya daerah-daerah sana mereka aman. Oke. Tapi berdampaknya ya kalau apa ya? Pertama akomodasi sana tuh mahal bang. Iya. Mahal. Kita bisa lihat ke Pulau Komodo 4 juta paling murah. Ke Kupang aja sekarang 1.900.000 tiket pesawat. Ke Ambon berapa bang? Ini bang. Terakhir 2 juta, hampir 3 juta malah. Hampir 3 juta. Hampir 3 juta. Orang berlibur lebih baik gue ke Bali. Iya. Atau udah segitu mendingan keluar negeri. Keluar negeri sekalian. Iya betul. gitu kan. Nah balik lagi. Pemerintah daerah bisa gak memberikan sesuatu gitu, dampak gitu. Sebenarnya makin banyak sektor pariwisata atau sektor pariwisata dibuka, seenggaknya industri itu akan ada, akan bangun. Hospitality industri akan ada, F&B industri akan ada. Berarti akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan juga. Iya. Nah jadi gak selamanya, balik lagi kita omongin, yang PNS itulah. Iya betul. Dan mungkin gak tahu apakah orang Indonesia gara-gara ada stigmanya itu serem untuk menjelajah. Cuma iya. Kecuali ke daerah-daerah elitnya gitu ya. Gitu loh. Ngefek gak sih? Enggak sih kalau buat kita bukan kita deh. Ada beberapa orang yang udah datang ke Ambon langsung, ke Papua langsung, ke Kupang langsung. Akhirnya mereka berubah. Betul, ngedobrak stigma yang ada. Pasti. Oh, ternyata selama ini yang kita pikirin, kita omongin enggak loh. Betul banget. Kalau udah datang mah. Betul. Pasti selesai, nggak ada apa-apa. Betul, gitu. Makanya yang tadi saya bilang awal, tampang kita aja preman, cuma hati kita roman sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya. Saya punya ini nih satu tadi yang Bung Mario bilang nih. Saya pernah ada saudara datang ke Jakarta dari Kupang Totok. Wah, Kupang Totok. Kupang Totok baru dengar nih gue nih Kupang. Dia perpaduan dari Kupang datang ke Jawa kan, dari Kupang Totok. Jadi ngomongnya itu masih bahasa daerah itu masih kental banget. Dia cuma bilang, abang, beta sampai Jakarta. Gue pakai bahasa logat boleh ya? Iya boleh. Beta sampai Jakarta nih, beta sudah ada kerjaan. Jadi, oh ya sudah, lo mau kerja apa? Apa saja bang, yang penting beta bisa kerja. Oke. Saya taruh di salah satu tempat kenalan saya sebagai steward. Oke. Pertama dia bilang, wih gila lu naruh orang kulit begini men. Nah apa itu saudara gue. Bisa kerja gak? Aman. Sekarang dia sudah jadi apa? Sous chef. Wow. Dari steward. Iya. Karena banyak, ya balik lagi. Orang balik lagi ngeliatin mukanya, stigmanya gak berubah-ubah. Itu aja terus. Betul. Gue ada cerita juga soal stigma dan pengalaman gue waktu itu. Zaman gue lagi rajin-rajinnya clubbing. Asik, gaul ya? Iya, rajin-rajin. Udah ketahuan nih, nongkrongnya di mana nih, daerah mana. Ngiter-ngiter kan tuh. Nah terus kan ada di satu klub di PS dulu, apa namanya, X2. X2, yes. Iya, dulu di situ. Nah di situ meja sebelah gue, meja-meja mungkin ya orang dari Melanesia, orang Ambon, orang Papua, mungkin nggak tahu dari mana aslinya. Tapi jiper dong kita gitu kan. Ini kita orang-orang Chinese Indo semua gitu, masih kecil-kecil ya kan. Terus habis itu kayak hati-hati jangan macem-macem lah gitu sebelahnya ini takutnya ribut apa gitu kan. Mabok ribut ya. Nah gitu. Nah terus habis itu begitu, dan itu masih ada stigmanya dong udah pasti. Nah terus begitu keluar, biasa keluar udah jam 4-an gitu kan, pada nongkrong, pada ngerokok di luar area situnya kan. Gue tinggal sendirian nih, belum balik. Karena barang ada yang ketinggalan. Dalam X tuh? Iya, jadi gue dari mobil, temen gue udah balik semua, tinggal gue sendirian. Dipanggil gue, hei sini kamu duduk yang di sebelah kan gitu, sini. Gue langsung deg-degan. Sepak jantung ya? Iya, gila kenapa nih gue gitu kan. Gue ada salah, ada apa gitu kan. Soalnya di hari itu ada temen gue, sempat ada kejadian, jadi temen gue nih baru putus. Ini si anjing satu nih baru putus. Boleh sebut nama gak sih? Apa? Boleh sebut nama gak sih? Temen gue baru putus. Terus dia ngelempar tanda reservasi. Ngelempar gitu kan. Kena meja sebelah. Gue emang udah waktu itu gue langsung kayak maaf. Dia sebenarnya santai aja cuma ngeliatin gitu kan. Gue langsung terakhir cooldown lah ya. Gue langsung maaf banget nih, mabok ya. Gue marah-marah, sialan lu gue bilang gitu kan. Nah terus kamu yang tadi kan, sini kamu gitu kan.
dengan nada bicaranya gitu kan. Gue kayak aduh mati deh gue nih. Habis nih gue. Disuruh terus samperin dong. Tinggal sendiri, masa gue kabur lari gitu kan. Gue ya udah gue ke sebelah diajak duduk di situ terus kayak malah nongkrong. Diajakin minum. Dia bilang nih kita ada minuman gitu. Kita ada minuman nih. Ini nggak boleh masuk. Mungkin yang gue minum itu Shopee kali ya. Oh ini kita nggak bawa masuk di sini. Okay. Tapi daerah kita coba minum aja minum. Iya enak pak, iya enak. Ya udah gitu kan. Sorry pak. Terus temennya ada yang iseng. Dia bilang kayak kenapa kamu deg-degan banget? Dia bilang gitu. Serem dia bilang. Serem lah pak. Gue bilang serem lah pak. Udah pagi begini saya sendiri. Oh kita santai kok. Gitu kan kita udah lihat sendiri kan. Kita santai biasa aja. Nah dari situ stigma gue berubah gitu kan. Jadi emang kalau stigma itu ada di orang-orang yang nggak tahu. Betul. Sama kayak orang mikir orang Sumatera. Di bagian tertentu mereka bilangnya kasar. Pekerjaannya ini. Iya. Itu stigma. Ya ada yang kasar ada. Ada. Gitu. Tapi segelintir. Iya, tapi ada juga yang nggak kasar. Iya. Masa semuanya kasar? Hancur dong. Maksudnya gini, gitu. Yang saya lihat yang orang-orang sebelum saya dimasuk di industri ini udah banyak yang lain gitu. Mereka tidak akan bisa survive kalau mereka masih orang bisa bilangnya kasar. Padahal sekarang ada yang posisinya bagus, ada yang di hotel bintang 5 ternama di Jakarta ataupun di luar kota yang notabene kulit-kulitnya memang kulit-kulit tidak seperti warga pada umumnya ya. Tapi mereka survive, mereka bisa. Jadi balik juga sih kemauan diri juga sih. Sebenarnya kemauan diri sih gue bilang. Iya, harus ada figurnya nih. Yes. Ya kan yang bisa dilihat dari masing-masing. Jadi kayak buat look up tuh. Yes. Yang masih muda mungkin kalau ngomongin industri F&B ya. Iya. Gue mau jadi kayak si ini. Yes. Gitu. Ya kalian semua keren-keren semua ini. Ya puji Tuhan. Iya puji Tuhan sih. Ini kita lagi minum apa nih man? Oke, kalau ini sebenarnya namanya Sofia. Sofia ini asli dari NTT. Jadi ini Shopee kan? Shopee itu sebenarnya bahasa Belanda loh. Zop pakai spell J. Yang artinya? Shopee. Alkohol cair. Zop itu alkohol cair bahasa Belanda ya, bahasa Belanda. Iya, tadi lu bilang terima kasih Danke. Danke, bahasa betul. Belanda. Betul. Okay. Makanya banyak keturunan yang Ambon nikah sama Belanda, Kupang nikah sama Belanda. Karena itu kan awal Belanda kan datang ke timur kan karena untuk cari. Yes. Make sense. Kayak saudara gue banyak dari timur tuh banyak bagus-bagus nomor-nomor orang timur. Bagus. Makanya ini buat perempuan-perempuan di luar sana kalau mau cari keturunan bagus ya kita. Gue punya saudara namanya Vegas. Wow. Serius. Itemnya ampun. Serius ampun. Gue punya saudara namanya Ansel, Vincent, namanya keren-keren. Sama seperti nama Chinese Indo mungkin. Namanya bagus-bagus. Tapi itemnya serius karena dari Ambon itu Maluku itu kebanyakan dari Belanda ya. Kalau Kupang tuh banyak dari Portugal. Iya. Betul. Jadi nama-nama gue tuh aneh-aneh gitu kayak gue Rolando gitu. Iya, aneh aja gitu. Nah terus Shopee ini itu emang di daerah Melanesia emang apa ya maksudnya kayak alkohol nomor satunya lah gitu. Emang asli sana. Untuk di Shopee ini di Melanesia ini kan sebenarnya kebanyakan bagi 3 dari Timor, Maluku dengan Papua. Hampir tiga tempat daerah ini mempunyai semua Shopee. Tapi ada beberapa daerah. Tapi Shopee-nya dengan perbedaannya masing-masing karena kan setiap tanah itu mempunyai perbedaan asamnya segala macam. Jadi hasilnya belum tentu sama. Yeah. Ada yang bilang Shopee Ambon lebih keras daripada Shopee NTT. Ada yang bilang Shopee Papua lebih keras daripada Shopee yang lainnya. Depends. It depends on the yes. maker. Betul. Ada artinya semua sama dibuatnya dari nira. Yes. Aren. Yes. Oke. Nah jadi yang kami saat ini bawa ini Sofia ini dari NTT. Jadi Bapak Gubernur yang terhormat, Bapak Victor Laiskodat, terima kasih sudah masuk lagi Bapak. Terima kasih Bapak Victor sudah membawakan apa ya? Ini saya bilang seperti apa ya? Hidden gem. Ya. Okay. Ya di daerah lain pun banyak, di Sumatera dia punya tuak, di Bali punya arak, di Jawa pun juga punya ciu ataupun segala macam. Indian it's the same. Iya. Sekarang sih makanya gue kaget. Ini biasa kan kalau Shopee gue dapet di
Botol aqua. Botol aqua, betul. Iya, botol aqua biasanya. Memang hasil awalnya memang seperti itu. Jadi iya benar kata Bung Roland. Baru-baru sekarang inilah di packaging dengan begini. Memang awal-awal tuh setelah proses jadi itu mereka taruh di dirigen atau botol aqua. Cuma memang ya puji Tuhannya dilegalkan lah sekarang dengan packaging seperti ini. Oh, ini sudah legal. Mantap. Sama seperti apa ya? Belinya di mana nih langsung? Oh, nanti kami akan cantumkan ya. Iya. Ada kok di bawah ini kontaknya. Instagramnya di sini semuanya. Nah, soalnya ini tadi kan gue udah cerita awal pengalaman gue pertama kali minum Shopee itu 1 shot dibawain dari temen gue itu udah kelar, hilang langsung. Di daerah Melanesia ini gila sebenarnya. Kita orang meninggal aja kita mabuk. Betul. Iya. Setuju. Baru-baru ini Asim meninggal. Di bulan Februari budayanya itu ya minum. Terus malam-malam ada judi depan rumah. Itu benar. Mungkin yang orang-orang dari Timor itu memang budayanya seperti itu. Masyarakat yang berkumpul sama beberapa hari. Apa kerjaan mereka? Minum, dengar lagu, minum. Orang meninggal aja minum. Apalagi orang nikah. Iya udah pasti. Apalagi nikah adat. Aduh. Nih emang nikah adat kalau Malaysia ribet juga ya gitu. Kalau ini gue kemarin Meritan Chinese aja udah waduh ribet banget men. Ada sanjit segala macam ya. Macam-macam panjang lah. Yes. Kalungan seserahan ya. Gue liatnya kayak anjing duit lagi. Kalau gue lihat. Ya ribet sih enggak ya sebenarnya. Yang penting harus ada minuman aja. Jadi kalau mungkin di Melanesia itu kita ada beberapa marga-marga, kita punya kasta-kasta marga. Makin tinggi marganya, makin gila uang yang akan diminta. Oh gitu. Di Ambon juga sama ya? Sama-sama. Iya sebenarnya di luar Melanesia sendiri sebenarnya pakem itu udah ada di daerah lain lah. Contohnya kayak di Sumatera juga semakin tinggi lu sekolah, berarti lu harus bayar semakin tinggi. Gitu. Oke. Nah yang bayarnya siapa? Laki-laki. Oke. Karena misalnya nih, Bung Mario nanti punya anak perempuan. Ternyata anak gue yang laki-laki suka sama anak Bung Mario. Ya anak Ibu Mario mesti ngikut marga gue dong. Betul. Kalau misalnya di Chinese Indo tuh gak ada marga kan. Kita kan Indonesia ini kebanyakan kita parental. Iya kita betul. Parental. Jadi perempuan ini akan kita beli. Lo harus ikut marga gue. Jadi ya kita ngasih uang ke orang tuanya mereka. Atau apapun lah. Ada yang di Kupang tuh ada yang sampai pakai sapi, kuda, babi. Iya. Kalau di Chinese tuh buah betul. Gitu kaki babi gitu. Oh itunya ya kayak seserahannya gitu. Iya betul. Ya, wow interesting. Jadi kalau mudah-mudahan udah nikah kan? Udah. Gue pengen banget sih visit ke sana sih. Harus banget. Gila sih. Ya karena itulah ya benar yang Bung Roland bilang, orang di luar taunya Indonesia tuh Bali. Cuma mereka belum explore aja ke daerah-daerah timur. Sebenarnya kalau mau di-compare, kita juga gak jauh beda kok sama Bali. Iya gak kalah. Betul. Menurut gue. Papua pun juga bagus. Bagus. Papua bagus banget. Iya, Papua bagus banget. Gue penasaran kalau Indonesia Timur tuh papeda gue belum pernah makan. Papeda ya. Itu harus disandingin sama namanya kuah kuning. Iya biasanya tuh. Kuah kuning. Harusnya tadi mau bawa, cuma itu harus disajin panas-panas sebenarnya. Oh iya. Jadi gak bisa bawa di dalam perjalanan dulu, nanti nyampe adem gak enak sih sebenarnya. Alasan kan gue bisa panas. Jadi gini. Iya juga sih. Sebenarnya di daerah lain itu banyak banget potensi-potensinya. Gue pernah ke Sumatera, banyak daerah-daerah bagus. Market juga pun sekarang berkembang. Market ya sampai saat ini market paling bagus tetap di Pulau Jawa dan Bali. Itu kita gak bisa menutup kemungkinan. Ya mudah-mudahan dengan ini ada banyak juga terbuka investor lain atau apa untuk masuk ke dalam daerah-daerah itu. Karena sama-sama nyari uang Indian kan. Bedanya ya lo masuk ke daerah yang benar-benar belum terjamah. Iya, tereksplor. Yes, terjamah ya bolehlah bilang terjamah tereksplor tapi lebih ke apa ya? Iya masih belum mainstream gitu. Kasarnya belum mainstream. Iya dan sebenarnya yang kita lihat sendiri khususnya pemerintah kota, mereka belum berani mempercayakan industri mereka ke kita nih. Mereka lebih percayakan orang-orang yang di luar pulau mereka. Maksudnya kita dengan komunitas ini kita mau tunjukin kalau
ini kita putra daerah juga loh, dan kita bisa ngebuktiin kalau kita bisa do something lah buat. Kenapa lu harus pakai orang luar, sedangkan lu punya putra bangsa yang istilahnya bisa ngolah industri yang di daerah itu sendiri sebenarnya. Iya betul. Itu dan di Melanesia ini juga ada beberapa orang yang udah sempat juara masuk di world class, world class Diageo ataupun kompetisi-kompetisi lain. Kita sudah sempat memberikan beberapa putra-putra kami dalam situ. Jadi tidak usah menyebut nama orangnya, nanti takutnya harganya makin mahal dia. Iya. Kebetulan orangnya ada di sini juga. Ada di sini. Nanti takutnya harganya makin mahal gitu kan. Kita bisa nggak ada pekerjaan lagi. Iyalah, jadi again, kalau menurut gua program kayak tujuannya tuh sangat mulia lah menurut gua sih. Thank you. Tapi kan it's a long road ahead. Betul. Ya kan? Betul. Apalagi mau ngubah suatu stigma. Gitu kan. Harus ada figur pertama. Yang paling simpel yang orang bisa look up tuh, wah dia keren banget. Yes. Bisa dia nanti yang nunjukin gitu kan. Nih, ya kita bisa loh gitu. Sebenarnya maaf ya, gue jujur boleh. Sebenarnya podcast ini juga bisa jadi baju loncatan kita. Oh, terima kasih banyak. Betul. Gue kalaupun gue maaf ya, kalau misalnya gue bilang ini jadi baju loncatan untuk komunitas yang lain juga membentuk satu hal yang sama, daerah ataupun pemerintah daerah mendengarkan ini. Amin. Itu poin kita sih. Iya. Itu poin kita sih sebenarnya. Lebih menyuarakan, ayo ya mungkin banyak orang berpikir bartender kerjanya apa sih, mabok cewek. Enggak semuanya benar sih. Ada sih benernya, ada benarnya cuma. Tapi enggak mabok. Ya mabok seenggaknya kerjaan udah kelar. Betul. Kita semua mungkin yang saat ini datang ke sini pernah ngalamin jadi mungkin Bang Ri udah berapa kali dengar podcastnya dari legend-legend kami pada saat itu lah. Waktu itu pernah datang sini Pak Kiki, Mbak Bona segala macam, Raka. Mereka pernah, kita tuh ngalamin semuanya dari nol. Zaman jadi barbek kita dimaki-maki, dibego-begoin, ditolol-tololin, masukin pala di tong sampah. Tangan sampai keriput, cuci gelas. Iya. Di kontrak tulisnya kerja 10 jam ternyata 16 jam. itu kita pernah ngalamin hal itu. Pernah ada stigma belum meriang belum jadi bartender. Betul. Itu apalagi lo opening tim tipes tuh. Aduh, tipes. Standar kerja di bar adalah tipes. Penyakit anak F&B. Jadi strugglingnya itu yang mungkin orang-orang mau nge-skip gitu. Banyak berpikir gue mau jadi bartender pas gayanya keren. Mereka ngeliat orang flaring, orang juara mixology atau segala macam. Berpikirnya itu, dan orang-orang tua di sana berpikirnya kayak lo tiap hari di kampung mabok. Lo nyampe Jakarta lo jadi bartender mabok. Tapi mereka nggak ngeh apa sih yang bisa didapetin hasilnya. Banyak juga kok yang kerja di luar negeri, bartender. Kita bisa ngelihat banyak bartender Indonesia yang sekarang udah top banget di luar negeri. Banyak. Sagung. Iya. Siapa nggak kenal Akprab? Iya. Semua kenal. Iya. Tapi ya masih banyak itu, stigmanya itu harus dirubah. Iya. Ya mungkin pemerintah juga bisa memberikan seperti kayak penyuluhan. Hal-hal kayak gitu yang sebenarnya penting. Penyuluhan dan pelatihan. Latihan kerjanya sampai sekarang nggak ada, penyuluhan juga nggak ada, pemerintah juga tidak membuka jalan untuk sebenarnya tuh orang-orang di industri ini bergerak di dalamnya. Iya, emang ya sekarang zaman sekarang aja itu again ada dijadiin korban. Maksudnya industri F&B ya, sorry to say nih kalau ada orang pemerintah yang dengerin, tapi kenyataan yang ada itulah. Iya, kenyataan yang ada itu apa-apa disalahkan restoran. Betul. Karena devisa kita seperti apa? Iya. Betul. Pikir pajaknya kan gila banget deh. Restoran, apalagi klub gitu ya. Betul. Dan yang menyajikan alkohol lengkap gitu kan pajaknya besar. Bukan itu aja, pajak juga dari itu income tax restoran dan bar, pajak alkohol begitu datang, makanya mahal semua. Ya kan sekarang gitu ya, bagusnya liker-liker Indonesia bisa naik. Betul. Iya. Tapi kan gila orang impor yang murah di luaran, di sini kan udah gila itu kan. Tapi kira-kira menurut Bang Ray sendiri kenapa industri ini dijadiin kambing hitam? Wah, nice tuh. Besok bisa ganti nih Bang. Iya. Gue takutnya bisa gantiin loh Bang. Kalau menurut gue karena easy target sih. Mabok, alkohol. Makanan. Iya, mabok, alkohol, makanan gak sehat. Orang gitu, segala macam. Yang dulu si Kiki pernah bawa interesting point. Lu keluar kota boleh, dimana lu di pesawat. Iya betul. Iya kan? Betul. Lu di pesawat,
berdekatan, kontaknya berdekatan gitu, udaranya tersirkulasi di situ aja. Satu ruangan. Jalan. Iya, betul. Gitu loh. Dimana restoran dengan banyak yang semi outdoornya, gitu. Konsep-konsep sekarang dibuka, gitu, itu disalahkan, gitu loh. Dan udah mulai nggak jelas nih kemarin ya kasus kayak udah jelas, gue nggak mau nyebut nama outlet yang nggak enak gue, tapi lu tau lah yang kemarin lagi gede ya kan, itu di artikelnya aja di outlet ini ada miras, ya orang itu bar. Nggak mungkin kalau orang mau cari ayam hidup main Harvest Moon mungkin ketemu popuri. Iya, gue sama teman-teman chef gue repost. Oke, di restoran gue ditemukan makanan. Temen gue ada repost. Di toko roti gue ditemuin tepung. Roti itu. Iya. Kayak udah nggak jelas gitu loh. Apa gunanya itu? Jadi kayak kambing hitam. Kalau menurut gue sekarang, di mana situasinya, apalagi kemarin setelah bantuin Jacob, itu parahnya gila. Parahnya. Kemarin kan waktu Jacob, gue sih cuma lihat videonya doang karena gue datangnya sore sebelum acara mulai. Tapi waktu pagi itu dia kasih sumbangannya ke orangnya, terus orangnya diminta untuk yang mau direkam bentar situasinya sekarang gimana. Itu gue lihat anak-anak semua pada nangis di belakang. Gue punya teman nih bang, dia sampai nggak bisa beli beras untuk anak istrinya. Sesakit itu bener. Gue bilang kayak, ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Iya, yang paling gue sedih tuh orang, dia cewek udah tua, ya kan, udah tua, tempatnya tutup 2 tahun. Gitu, Karena pandemi ini? Karena pandemi ini, 2 tahun close sementara, tapi dirumahkan lah, unpaid leave lah, gitu kan. Dia tapi udah berumur, gak bisa, dia setiap dia daftar kerjaan selalu mentoknya umur. Apply ya. Iya, karena dibilang oke, ini kerjanya kan sampai malam, bartender gimana gitu segala macam. Ya dia bilang dia udah biasa gitu kan. Emang seumur hidup dia cuma tahu ya jadi bartender aja. Gitu. Susah. Gimana? Iya gitu. Lucu ya sih sebenarnya industri ini dijadiin kambing hitam. Sebenarnya kalau mau dibedah, tamu-tamu kita orang-orang pemerintahan sebenarnya. Betul. Iya dong. Itu yang lebih iya dong. Gue ketawa berarti gue tahu ya. Khususnya atlet-atlet besar. Yes. Gitu kan. Kita gak bisa tutup mata akan hal itu sebenarnya. Iya, come on lah gitu. Emang kayak gak tahu kita teriak-teriak begini ada gunanya gak ya? Tapi semoga yang dengar mungkin kayak ya udah lah. Fair lah. Gitu lah. Kalau misalnya gue yakin juga kalau orang tuh udah mulai yang ke restoran-restoran, khususnya restoran besar yang tempat kalian kerja, lifestyle. Itu orang udah pada vaksin. Yes, betul. Kalau gue cukup dan itu menjadi satu syarat untuk masuk sebenarnya sekarang. Iya kan udah ada aplikasinya. Betul. Udah ada gitu loh. Bahkan ada sekarang kok beberapa tempat juga yang mungkin mereka ini gak tahu boleh di off the record apa enggak ya. Ada tempat yang sebenarnya mereka belum boleh buka atau yang mereka maksakan buka dengan membatasi pengunjungnya. Mereka datang cuma dengan reservasi aja. Kayak ada beberapa tempat saya tahu nggak boleh sama tamu-tamunya. Oke, gue datang gue bawa alat gue sendiri ya. Gue akan PCR ataupun antigen gue sendiri. Gue beberapa orang kayak gini. Dilema sebenarnya antara buka apa tutup. Ketahuan sama yang berwenang gue ditutup, gue nggak buka, bisnis gue hancur. Karyawan gue bayar makan pakai apa? Iya itu dia. Orang nih ya, image-image yang bikin gue kesel. Orang tuh lihat, oh ini restoran mau buka, bar mau buka, itu tuh karena mau untung gitu. Untung tuh udah dilupain dari 2 tahun yang lalu. Betul. Ini tuh mau kasih makan staff. Gitu Stakeholder. Iya. Staff. Kita mau kasih makan staff kita, udah susah banget hidupnya. Bukan, untung udah, buset gue udah gak lihat itu. Lu tau kan biru sama merah tuh, gue gak lihat biru. Lu gak mikir BIP lah ya. Iya, gila. Ini mau staff gitu. Ya, seperti itulah. Jadi saya curhat kan. Gak apa-apa. Ya balik lagi. Terkadang jadinya takutnya dilema juga antara mama-mama, papa-papa di sana. Thank you loh dituangin, thank you banget. Wah, hormatan banget gue. Waduh, boleh Bang Rey. Iya, jadi mungkin juga jadi dilema papa mama yang ada di kampung kita jauh di sana buat kirim anaknya ke Jakarta untuk apa? Mereka berpikir udah jadi PNS aja. Lo jadi anggota aja. Lo pensiun dapat gaji seumur hidup sampai lo mati. Tapi
Ya mudah-mudahan baik lagi pemerintah semoga mendengar, pemerintah daerah sih lebih tepatnya ya. Pemerintah daerah lebih membuka lagi peluang atau enggak memberikan penyuluhan atau apa. Mungkin setelah ini ada pemerintah daerah dari Maluku, dari Papua, dari Kupang menghubungi Bang Ray. Mereka juga mau ikutan podcast, lumayan dong. Oh, amin. Siap saya. Jadi Melanesia ini sebenarnya dibuat untuk menyatukan. Menyatukan dalam banyak hal positif. Dan emang I think it's a really good start dengan ada Melanesia. Thank you. Community. Thank you. Gitu. It's a start lah karena kan ya goalnya udah ada tapi kan harus ada yang mulai. Betul. Gitu kan. Dan mulai dari sini kecil-kecil ya jadi besar nanti. Dan di sisi lain komunitas ini berdiri sebenarnya balik lagi kita mau tunjukin kalau yang selama ini kalian lihat, yang selama ini lu lihat dengan packaging kita bisa jadi sabar kok kerja di hospitality. Itu udah harus sabar luar biasa. Betul. Makanya kan selama ini kan orang berpikir, lu pasti orang-orang ini keras nih gak sabaran. Enggak loh, kita bisa sabar loh. Kita ngadepin tamu dengan berbagai macam yang mungkin di industri ini tahu ada satu customer yang dengan banyak mau, cuma nggak spend apa-apa, kita bisa sabar ngadepin. Nggak perlu sebutin mana lah. Cuma kayak itu udah jadi tahu lah kita. Wah kalau dia datang sampai malam tuh. Ya. Itu dia. Korkets lagi. Waduh. Jadi gitulah. Maksudnya kita mau angkat ke orang-orang kalau apa yang lu lihat dari luar nggak selamanya 100%. Iya. Don't judge a book. Yes, maaf ya gue bilang. Maaf Bung Mario, siapa yang gak, ya saya jauh lebih bercerah kulitnya daripada Bung Mario. Begini tatoan, orang lihat pasti dari awal pakai baju preman juga, wih. Tapi saat kita udah pakai baju kerja, apa yang kita lakukan? Senyum, betul. Iya. Ya, tamu adalah raja, but we the owner of the house. Iya betul. Kita tetap harus senyum. Itulah yang someday ya buat nanti mungkin yang mendengarkan, kita semua sama. Kita semua sama, kita semua punya berkat dalam berbicara, dalam hospitality. Tapi kita yuk sama-sama. Itu dah. Yes, thank you. I think it's a great way to close the podcast. Thank you banget udah datang. Bang Ray, makasih banyak waktunya. Kasih CI, kasih Shopee, kurang apa lagi nih. Sering-sering deh datang. Boleh, nanti tinggal di bawah sini ada kok. Lu mau cabut katanya Bang bentar lagi? Iya, mau dapat panggilan keluar. Sudah saatnya melebarkan sayap lagi. Oh, mau kemana udah boleh dibilangin belum? Takutnya jinx tapi Europe ya? Yes. Banyak contoh lah ya, Bung Roland. Siapa lagi yang keluar negeri tuh? Bung Kenny segala macam. Bisa kok kita keluar. Bisa. Hidup. Iya. Lu kerja di restoran bar paling sukses di Jakarta bro. Yes. Iya kan? Dan saya orang dari timur, siapa sangka orang bisa jadi konsultan. Betul. Padahal betul. Mungkin yang dulu kita pelajari saat kita kuliah, saat kita sekolah berbeda sama sekali. Iya. Tapi hospitality itu tuh paling gampang. Senyum aja di hospitality. Kita merupakan itu. Hospitality itu pelajaran paling mudah. Selebihnya tinggal ngangkat piring, nge-shake atau segala macam itu bisa diajarin. Tapi senyum itu gak bisa diajarin. Nice. Terima kasih banyak ya. Thank you banget loh. Sebelum kita close, boleh cheers. Kita cheers dulu. Terakhir. Bilangnya apa kalau di Melanesia? Angkat. Iya, angkat. Karena itu bahasa. Itu angkat ya. Angkat. Long life. Amin. Okay guys, thank you very much for listening our podcast today. Jangan lupa like and subscribe the video and help share it karena ini penting yang kita bahas. Sukses buat Melanesia Barca. Thank you. Bang Ray. Sukses juga buat Bang Ray. Amin. Thank you. Dan kalau mau for further updates mungkin cek Instagramnya Melanesia Barstars. Yes. Nanti descriptionnya semuanya gue kasih di bawah untuk update tentang podcast kita ada di Instagram Ray Jansen Radio. Kita juga ada di YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Dan Spotify juga ada. Oke, we'll see you next time. Thank you. Bang Ray, thank you. Bang.